Pakai HP sakit Bapak. Oh, sampun sudah terdengar Bapak. Sudah barusan. Oke. Ampun, monggo. Monggo Bapak dipersilahkan. Nggih. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati peserta Zoom dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan pelatihan asesor di tanggal 29 sampai tanggal 1 Agustus besok yang tempatnya di SMK Ngadirejo, nggih, Ngadirejo ya, Bu Guru ya, Ngadirejo, nggih. Insyaallah nanti kita akan lakukan dalam waktu 4 hari. Namun karena ada sebuah perubahan baru yang ditetapkan oleh BNSP, yaitu dengan keluarnya keputusan BNSP 2343 tahun 2023 bulan November 2023 bahwa kita ada perubahan pola penyusunan dokumen atau penyusunan materi uji kompetensi yang menurut kami relatif signifikan. Yang dulu ketika pelatihan asesor yang disusun menjadi perangkat hanya 1 unit, berubah menjadi 1 kelompok pekerjaan. Artinya kalau sudah dalam bentuk pekerjaan, insya Allah lebih dari 1 unit. Yang kedua, bahwa di dalam pengelompokan itu sendiri yang memerlukan satu upaya maksimal, sehingga di dalam pelatihan ini kami lebih banyak membahas tentang bagaimana mengelompokkan pekerjaan, mengelompokkan sebuah skema menjadi beberapa kelompok pekerjaan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di awal. Saya terima kasih sudah dilibatkan oleh LSP SMK Ngadirejo dan dapat pengesahan tugas dari BNSP. Nanti kami berdua dengan Bu Vera, tapi Bu Vera masih ada tamu istimewa, yaitu orang BNSP yang sedang mensurveillance LSP-nya Bu Vera. Mungkin nanti sebentar lagi akan menyusul. Alhamdulillah, saya perkenalkan diri dulu bahwa nama saya Hari Setiono. Kami domisili Surabaya. Alhamdulillah saya juga punya lembaga sertifikasi profesi, tapi bidangnya pariwisata dan kategorinya LSP P3 yang namanya LSP Pariwisata Nasional yang domisilinya Surabaya. Terkait dengan ini, dengan kegiatan sekarang, tadi saya sudah share materi. Pertanyaan kami, apakah Bapak Ibu sudah mendownload itu semua? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Kalau sudah, saya hari ini hanya membahas 1 folder saja, yaitu yang pra-pelatihan. Kalau yang materi pelatihan nanti kita bahas mulai hari Senin sampai hari Kamis. Yang kita bahas hari ini hanya pra saja. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya kira ada beberapa file yang saya akan coba share. Yang gimana? Ini Pak Hari Susilo bisa bantu saya Pak untuk menampilkan, untuk share materi yang tadi Pak juga sudah punya itu? Nggih, bisa Pak, bisa Pak, sebentar. Nggih. Ndi? Oh iya, ya. Bu Endah, ini pelatihan yang kesekian kalinya atau baru yang pertama, beda? Kalau untuk LSP penyelenggaraannya baru pertama ya Bapak, tapi kalau untuk teman-teman yang di SMKN Ngadirejo ini sebenarnya faktornya sudah mati semua dan kami mengulang dari awal Bapak, seperti itu. Saran dari BNSP seperti itu. Betul.
Berarti expirednya sudah lebih dari 1 tahun kalau gitu ya. Nggih, Bapak, expired 2019, Bapak. Udah lama itu. Wes ganti ping telu wisan itu. Nggih. Udah berganti-ganti kebijakan. Betul, kalau ikut baru aja lebih baik karena itu yang paling update istilahnya, yang paling terkini yang kita bahas sekarang itu. Nggih, Pak, yang ditampilkan yang mana, Pak? Nggih, filenya? Yang itu yang menentukan peta kelompok pekerjaan. Menentukan peta kelompok. Yeah. Atau kalau enggak, bantu saya gimana caranya saya bisa menampilkan itu. Ya. Atau saya Pak, familiar dengan Zoom saya. Oh, gitu. Okay. Biasa Kalau pakai saya mau share materi, nombor yang mana Pak Ari? Yang tanda panah ke atas ini atau yang mana? Itu Bapak, tanda panah ke atas kotak Bapak. Nggih, tombol. Tombol diklik, Terus presentasi, nggih. Lalu diklik kearahkan ke filenya. Nggih, sebentar. Sebentar, munculnya seperti ini munculnya. Sekedar. Munculnya sebentar. Kok munculnya BA ya? Sebentar. Atau Pak Eri aja boleh, Pak Eri, Bapak tampilkan Pak Eri. File Excel Pak ya? Yang file Excel peta itu bukan yang PDF. Yang PDF judulnya menentukan. Oh, nggih. Pak Eri tampilkan ya. Enak menentukan. Nggih. Sebentar. Ya. Gitu, Bro. Oke. Nggih, sampun, Pak. Sampun, nggih, sedap. Nggih, betul. Yang itu. Bapak Ibu, saya kira sebentar. Yang punyanya Pak Ari biar lebih kecil gimana Pak Ari? Tampilannya Pak Ari biar lebih kecil, yang dominan biar materi. Oh, bukan. Balik gambarnya Pak Ari yang biar lebih kecil maksudnya, bukan materinya. Gambarku kecil. Nggih. Harus unmute nanti dari operator gitu. Nggih, Bapak. Otomatis tinggal 2, Bapak. Ini di tampilan sudah 2. Sudah 2 nggih. Bukan itu besaran tampilannya wajah Pak Ari sama materi itu sama. Kalau bisa tampilannya Pak Ari itu dikecilkan itu biar materinya yang lebih tombol. Atau itu cukup ya? Ya wes. Yes, itu maksud kami. Terima kasih Pak Ari, luar biasa membantu saya. Baik, Bapak Ibu, ini loh yang tampilkan halaman per halaman Pak Ari. Halaman per halaman, biar kelihatan nanti. Halaman per halaman. Nah, ini dulu. Ya, sip. Bapak Ibu, ini tambahan perkenalan dari saya yang alhamdulillah terakhir yang kami geluti adalah perihal
penyelia halal dan pendamping produk halal. Ini kompetensi saya yang terakhir. Kalau yang lain-lain itu udah agak lama. Yang paling terkait yaitu yang dari BNSP, alhamdulillah saya master assessor dan lead assessor, kayaknya itu yang membuat kami harus berangkat ke Pacitan. Yang lain-lain saya kira biasa, tapi alhamdulillah saya kemarin ngobrol sama Bu Endah, kalau saya dulu pernah dapat tugas untuk mengakreditasi sekolah di Ngadirojo. Terus pengalaman saya itu sebentar ini Maaf Pak Hari, Susilo mute ya. Semoga Bapak Hari, semoga Bapak. Oke, baik. Jadi di Ngadirojo yang saya ingat itu nostalgia beberapa tahun yang lalu, dari Pacitan sampai Ngadirojo itu saya di jalan itu merem karena melihat kanan tebing, kiri jurang. Semoga besok sudah familiar dengan situasi yang dulu. Jadi saya kira itu pengalaman Ngadirojo yang istimewa di Ngadirojo kan ada PLTU-nya itu yang saya tahu. Baik, ini perkenalan dari saya. Lanjut Pak Heri. Terus, stop. Bapak Ibu mulai agak masuk di materi bahwa menentukan peta kelompok pekerjaan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita mengaitkan skema sertifikasi dengan peta kelompok pekerjaan atau peta kompetensi yang ada di SKKNI. Itu yang pertama, itu yang rujukan pertama. Ketika rujukan pertama tidak bisa didapat, baru kita boleh menggunakan rujukan yang kedua, yaitu produk yang dihasilkan dalam setiap kelompok pekerjaan itu boleh dijadikan nama kelompok pekerjaan. Jadi misalnya satu skema itu ada 15 unit, itu bisa jadi dikerjakannya itu kan bertahap. Misalnya unit ke sekian sampai sekian itu dikerjakan menjadi kelompok pekerjaan persiapan. Unit kompetensi sekian sampai sekian itu dikelompokkan dalam kelompok pelaksanaan pekerjaan, yang selebihnya mungkin unit sekian sampai sekian itu menjadi bagian dari kelompok pekerjaan finalisasi atau yang lain namanya. Nah, yang kita harus perhatikan hari ini adalah bagaimana mengelompokkan pekerjaan itu. Yang pertama, menggunakan peta kompetensi yang ada di SKKNI, dan yang kedua menggunakan output dari pekerjaan. Saya akan lebih banyak membahas tentang fungsi mengelompokkan berdasar fungsi utama pada standar kompetensi. Lanjut, Pak Ari. Terus, stop. Dokumen yang harus ada di dalam melaksanakan peta kelompok pekerjaan ini, yang pertama adalah peta kelompok pekerjaan, formnya maksudnya. Yang kedua, skema sertifikasi yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk jadi rujukan yang akan disusun menjadi perangkat. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, skema itu kan ada KKNI, ada okupasi, dan ada klaster. Saya kemarin dapat contoh dari Bu Enda, rasanya dua-duanya KKNI. Itu masih berlaku ya, Bu Enda ya? Belum dicabut ya? Belum ya? Belum Pak, kemarin dari sana itu. Masih ya? Ya, Okay. karena yang kami tahu di beberapa kesempatan terakhir itu kan ada beberapa skema KKNI yang dihapus diganti okupasi itu. Tapi tidak termasuk yang ini ya, tidak masuk yang panjenengan kirim ke Bari ya. Oke, baik. Kemudian kalau begitu ulangi, apakah skemanya KKNI atau okupasi atau klaster, ketiga-tiganya boleh dijadikan rujukan. Nah,
Rujukan yang kedua itu adalah standar kompetensi kerja nasional yang kami sebut di situ standar kompetensi kerja teknis. Jadi Bapak Ibu misalnya yang skemanya apa itu kelistrikan gitu nanti dicari unit kompetensinya itu keputusan Menteri nomor berapa tahun berapa. Nanti baru kita padukan. Insya Allah seperti itu. Tapi kami baru mau menyampaikan yang harus Bapak Ibu siapkan hari ini itu setidaknya 3 hal itu. Nah, ketika Bapak Ibu punya KKNI lebih bagus. Lebih bagus. Tapi KKNI yang dimaksud adalah keputusan Menteri teknis untuk memastikan bahwa kualifikasi kerja nasional Indonesia itu memang dominan digunakan di lembaga pendidikan. Jadi kalau saya boleh ulangi, Bu Indah, Bapak-bapak yang lain, Pak Hari, aslinya memang yang lebih tepat digunakan untuk di lembaga pelatihan atau pendidikan itu skemanya adalah KKNI. Kalau okupasi itu sebenarnya lebih digunakan orang yang sudah bekerja di industri. Karena kata lain dari okupasi itu adalah jabatan. Ya. Nah, meskipun kemarin muncul skemanya dari direktoratnya Bapak Ibu, judulnya okupasi, tapi mohon maaf untuk yang pariwisata, saya mengaitkan dengan kondisi di industri kayaknya berlebihan. Berlebihannya apa? Barista itu unit kompetensinya di okupasi yang dikeluarkan oleh Dikmenjurnya Bapak Ibu itu unitnya 32. Tapi yang unit barista sendiri hanya 2, selebihnya itu unit boh untuk konti saya juga nggak terlalu paham. Tapi biar saja itu adalah keputusannya orang besar itu, keputusannya orang besar ya. Jadi jadi sebenarnya sekali lagi ketika kita bicara skema yang baik dan yang pas untuk di pendidikan adalah KKNI. Itu kurang lebih. Lanjut Pak Eri. Baik. Ini saya kira formulir dokumen peta kelompok pekerjaan ada beberapa petunjuk awal nanti kita bahas ulang bahwa dokumennya, formnya yang digunakan untuk menentukan peta kelompok pekerjaan, insya Allah seperti itu. Nanti tinggal kita isi-isi, itu petunjuk paling kiri nanti diisi judul skema, kemudian baris kanannya diisi judul unit kompetensi, kemudian dikelompokkan pekerjaannya menjadi beberapa kelompok, kemudian diisi unit kompetensi per kelompok, dan seterusnya. Ini saya kira form dan petunjuk ngisinya. Saya berusaha untuk ngasih langkah pertama, ngisi unit kompetensi, sama skema, langkah kedua mengelompokkan dan seterusnya. Nanti kita bahas rinci setelah sampai di tahapan ini baru persiapan. Lanjut Mbak Eri. Monggo lanjut. Ya. Ini baik. Pembuatan peta kelompok pekerjaan yang Bapak Ibu harus ikuti dan cermati adalah unit kompetensi yang memberikan kemungkinan dapat dijadikan satu kelompok terintegrasi dalam asesmen. Jadi saya kayaknya sudah membuat contoh, tapi miliknya salah satu peserta. Nanti yang punya, yang skemanya itu insya Allah terima kebahagiaan dari Pak Ari, mesti contohi soalnya. Tapi yang lain monggo mikir bareng-bareng. Karena saya kemarin nyuwun perintah itu kan untuk saya jadikan contoh. Itu. Jadi itu. Yang kedua, di dalam satu skema dapat dibuat satu atau lebih kelompok pekerjaan. Contoh yang kemarin saya bikin contoh itu kayaknya satu skema jadi 4 kelompok pekerjaan kayaknya. Tergantung dari karakter pekerjaan dan hasil pekerjaan yang dihasilkan. Jadi kembali lagi ke situ. Unit kompetensi dalam satu kelompok berkorelasi dengan kelompok satu dengan yang lain. Maksud saya,
ketika kita bicara kelompok persiapan, ya mestinya unitnya ya yang unit persiapan semua gitu. Nanti kita lihat jadinya seperti apa. Kemudian memberikan penamaan dalam setiap kelompok pekerjaan. Jadi terakhir kita memilah-milah unit itu intinya supaya kita bisa memberikan nama masing-masing kelompok pekerjaan itu. Lanjut Mbak Ari. Nih, siap. Yang dominan dalam menentukan kelompok pekerjaan itu di SKKNI itu ada potongan-potongan nama yang disebut dengan fungsi dasar pada pemetaan kompetensi yang itu identik dengan unit kompetensi. Nanti kita bahas ya. Dan menjadi bagian dari fungsi utama yang ada di SKKNI yang dapat dijadikan rujukan untuk penamaan. Jadi yang pertama tadi kan saya nyampaikan bahwa rujukan penamaan yang pertama itu bersumber dari peta kompetensi, yang kedua baru menggunakan pola nama produk yang dihasilkan. Saya menomorsatukan menggunakan peta kompetensi. Fungsi dasar pada peta kompetensi dipadankan itu ditelusurkan gitu ya, ditelusurkan dengan apa yang ada di dalam klausul 5 skema sertifikasi. Makanya SKK ini harus ada, skema harus ada, karena itu nanti dijodohkan gitu dalam tanda kutip. Jodohnya kayak apa? Mari kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, ini loh jodoh-jodoh padanan. Bapak Ibu, sekedar awal saya ingin menyampaikan bahwa normanya standar kompetensi itu sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja, isinya seperti yang kiri. Jadi batang tubuh dari keputusan Menteri tentang SKKNI itu menurut Permenaker nomor 3 2016 adalah seperti ini. Yang pertama itu isi keputusan yang judulnya mengingat, menimbang, memutuskan, dan seterusnya. Tapi ada lampiran. Lampirannya itu ada dua. Ada bab 1 dan bab 2. Yang bab 1 lazimnya isinya latar belakang, yang kedua pengertian, yang ketiga penggunaan standar kompetensi, dan yang kelima adalah tentang komite standar. Saya nyun sewu sekedar cerita, insya Allah saya masih relatif ingat karena dalam 2 tahun terakhir saya dapat tugas yang menurut saya itu menjadi kebahagiaan bagi saya. Saya 2 tahun terakhir kemarin menjadi perumus SKKNI 3 bidang di pariwisata. Jadi saya pernah merumuskan SKKNI. Insya Allah saya titik komanya masih hafal sampai hari ini. Insya Allah saya. Itu. Oke. Ayo lanjut Pak Adi. Oke, ini lanjutannya di dalam peta kompetensi di SKKNI bab 1 pendahuluan dan seterusnya kami ulang. Yang bab 2 itu adalah peta kompetensi, daftar unit dan uraian unit. Peta kompetensi itu nanti bentuknya di sebuah tabel. Terus kemudian apa yang ada di sebuah tabel itu disusun menjadi daftar unit di bawahnya. Daftar unit itu diuraikan per unit, terdiri dari kode unit, judul unit, penjelasan unit, elemen, dan kriteria unjuk kerja yang harus didukung oleh 2 hal, namanya batasan variabel dan panduan penilaian. Itu nanti menjadi kompetensi utama yang Bapak Ibu harus bisa pahami supaya bisa memadankan dengan apa yang ada di skema. Bapak Ibu, terutama Bu Enda, kalau kita membaca pedoman BNSP 303 tentang pelaksanaan sertifikasi, asesor atau calon asesor itu syaratnya adalah kompeten baca standar kompetensi dan kompeten membaca skema sertifikasi. 2 itu menjadi syarat utama.
Sekilas kita coba kembali ke apa yang Bapak Ibu sudah ketahui. Skema sertifikasi ada berapa klausul, Pak Hari Susilo? Atau Bu Enda? Skema sertifikasi ada berapa klausul, Bu Enda? Preambul ini preambul ini soalnya. Monggo, Bu Enda, ada berapa, Bu Enda? Buka dulu Pak G. Oh, buka dulu ya. Buka dulu ya. Ya wes, bukain kok ae nek ngono. Bukain kok. Nek sik buka dulu berarti bukae sik jarang-jarang. Nggih, Ini Pak. informasi bahwa skema sertifikasi itu klausulnya ada 9. Klausul pertama latar belakang, klausul kedua tujuan, klausul ketiga ruang lingkup, klausul keempat acuan normatif, itu peraturan-peraturan yang kita gunakan. Klausul 5 itu namanya kemasan unit. Unit kompetensi di skema itu ada berapa unit, apa saja itu di klausul 5. Klausul 6, siapa yang boleh daftar, itu di klausul 6 judulnya persyaratan dasar. Klausul 7, asesi punya hak, pemohon punya hak, di antaranya punya hak banding dan seterusnya. Klausul 8 itu biayanya berapa, klausul 9 itu proses langkah sertifikasinya gimana. Nah, yang paling penting nanti Bapak Ibu kami ajak memahami klausul 5, 6, dan 9. Yang kelompok 8 biaya saya enggak mau bahas, biar dibahas Bu Endah dan dengan kawan-kawan di situ. Saya enggak berani. Kan material apa yang dibutuhkan, kemahalannya berapa kan saya enggak tahu. Kalau di Pacitan, kalau Surabaya saya relatif paham. Oke. Jadi itu ada 9 klausul. Nanti yang klausul 5 yang kita pahami nomor 1 dipadankan dengan peta kompetensi. Insya Allah gitu ya. Baik, lanjut Pak Edi. Nah, stop. Siapa yang punya skema ini? Di antara Bapak Ibu, berbahagialah karena ini saya pakai contoh, nanti Ibu tinggal pakai yang punya skema ini. Yang Pak skema Hari, lain sendiri, Pak. ya. Kebetulan. Punya siapa? Kebetulan Pak Hari Susilo. Nggih, Pak. Terima kasih. Pak Ari, punya Bapak sudah tak bikinkan, Bapak tinggal pakai itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, nanti yang lain kita diskusi bersama ya. Oke. Jadi saya sempat melihat skema sertifikasi yang dikirim Bu Endah ke saya itu, saya coba periksa kalau SKKNI yang dijadikan rujukan adalah SKKNI 321 2016. Insya Allah gitu ya Pak Ari ya. Nah, saya berusaha untuk cari SKKNI 321 2016. Itulah yang sekarang mulai kita padankan. Jadi Pak Hari sekarang harus punya 2 pegangan termasuk Bapak Ibu yang lain. Yang pertama, pegangan pertama adalah skema sertifikasi, pegangan kedua adalah SKKNI. Kalau tidak punya dua-duanya itu, Bapak tidak akan bisa lanjut untuk membuat peta. Wajib ini soalnya. Oke, ayo lanjut Pak Ari. Nanti kita waktunya agak lama dipakai diskusi. Oke, yes. Setelah kami lihat di SKKNI 321 2016, peta pemetaan standar kompetensi menurut penyusun standar kompetensi seperti itu. Ini yang tadi saya cerita bahwa ini adanya di lampiran bab 2. Setiap SKK ini insya Allah ada selama SKK-nya benar. Jadi peta kompetensi ini sebenarnya sudah disusun oleh pembuat standar. Inilah yang semestinya dijadikan rujukan untuk menyusun skema. Harusnya. Tapi kalau yang bikin skema nggak merujuk ini, nanti jadinya unitnya loncat-loncat. Unit persiapan adanya dievaluasi macam-macam. Padahal sebenarnya sudah dibikinkan.
oleh pembuat skema, oleh penyusun SKK ini bahwa peta kompetensinya itu urut-urutannya seperti ini. Gitu nggih. Lanjut Pak Edi. Ada 2 lembar ini soalnya. Ya, ini. Jadi peta kompetensi di SKK ini ada 2. Saya screenshot ada 2. Bagaimana kita sekarang mengawinkan kedua-duanya ini? Ini ada di slide berikutnya. Monggo Pak Edi. Ketemu lah insyaallah. Nih, pelan-pelan sampai situ. Stop. Setelah kita melihat peta kompetensi di SKK ini yang kiri itu, saya padankan dengan skemanya. Skema kompetensi ini, saya menemukan unit pertama di peta ada di situ, unit kedua di peta ada di situ, yang itu berada dalam kelompok fungsi utama. Jadi ringkas kata begini penjelasan saya. Peta kompetensi yang paling depan ini kan tujuan utamanya SKK ini itu disusun. Yang kedua, tujuan utama ini akan bisa tercapai melalui kompetensi kunci. Ini penjabaran dari fungsi utama. Dari tujuan utama. Lah, fungsi kunci ini di breakdown menjadi fungsi utama, dan fungsi utama ini di breakdown menjadi fungsi dasar. Fungsi dasar inilah yang identik dengan judul unit kompetensi. Tak ulangi, apa yang ada di dalam fungsi dasar itu identik dengan judul unit kompetensi. Nah, sekarang kita padankan seperti itu. Sekali lagi ini tinggal pakai ini. Kelompok pekerjaan pertama karena berada di dalam fungsi utama ini, 2 unit ini kelompok pekerjaannya adalah yang tertera di fungsi utama. Apa itu? Pak Heri yang baca. Ulangi, unit kompetensi yang di SKKNI dipadukan dengan yang di peta kompetensi berada di pertama dan kedua. Yang ini dibungkus dengan fungsi utama judulnya ini. Judulnya apa Pak Heri itu? Kecil itu. Ya. Jadi intinya itu ya. Bacanya dari kanan ke kiri ini. Dari kanan ke kiri. Jadi ini kan unit kompetensi yang ada di skemanya Pak Heri ini, yang kanan ini. Terus kemudian unit kompetensi yang ada di skema itu kita padankan, kita cari di peta SKK ini adanya di mana gitu. Nah, saya bantu Pak Hari itu. Saya bantu Pak Hari itu, tiap hari saya lakukan itu. Ya, oleh karena itu ulangi 2 unit kompetensi skemanya Pak Heri itu berada di fungsi dasar ini dan ini yang ini bagian dari fungsi utama ini. Fungsi utama inilah yang dijadikan nama kelompok pekerjaan. Oke, sampai sini harus direnung dulu ini, sampai di sini. Jika ada yang bertanya, yang lain silahkan sambil kita bahas. Jadi yang kiri itu peta kompetensi di SKKNI, yang kanan adalah unit kompetensi yang ada di skemanya Bapak Ibu. Tapi ini saya contohkan satu, karena saya dikirim Bu Endah kebetulan skemanya ini, jadi ini yang nggak pakai contoh ini. Alhamdulillah punya Pak Hari ternyata ya. Ya Pak. Sampai sini mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu yang lain, silahkan, kami tunggu. Beri kesempatan yang lain bertanya, Pak Hari kalau ada. Oke, monggo Bapak Ibu yang sudah meresani. Kemarin sudah kami share Bapak untuk skema maupun ininya kami sudah share. Miliknya masing-masing ya. Oke, baik. Terus saya bertanya, Pak Hari nanti kira-kira yang satu skema ini, yang skemanya sama dengan Pak Hari ini ada berapa orang? Kinten-kinten berapa orang Pak Hari?
Ya Pak, gimana Pak? Ini kan satu skema ada 13 unit. Nanti kan kita kelompokkan, di antaranya kelompok pekerjaan pertama itu ini 2 unit yang kita bagikan dengan yang di kirinya itu. Nggih. Pertanyaan saya, yang skemanya sama dengan Bapak itu nanti berapa orang? Bapak sendirian atau ada orang lain yang skemanya ini? Ada berempat kalau nggak salah Pak. Oh, berempat ya? Nggih. Oke. Baik, terima kasih. Nggih. Kalau gitu, lanjut kalau gitu, lanjut. Halaman berikutnya. Ya. Masih dari skema yang sama, kelompok pekerjaan keduanya itu ada berapa? 4 unit ya? Ya Pak. Nggih. Itu kelompok pekerjaan kedua. Kelompok pekerjaan ketiga, monggo bawahnya. Bapak. Yes, itu. Panai belum dipindah sama Pak. Panai harusnya. Nggih. Terus satu lagi. Bapak. Halaman berikutnya. Nah ini, stop sampai di sini. Ini loh yang tadi saya cerita. Bikin skema kok kelompoknya nyolot ada yang di sini, di sini itu tadi. Tapi ini kan barang jadi udah given ya udah. Sehingga dengan demikian yang ini kalau berada di dua fungsi utama seperti ini kan unitnya ada yang di fungsi ini, ada di fungsi ini. Kalau ada di dua fungsi ini, yang dijadikan nama adalah yang di fungsi kunci. Ini harus tak sampaikan. Kalau yang atasnya tadi kan semua berada dalam satu fungsi utama. Yang ini kan kebetulan berada di dua fungsi utama. Nah, kalau berada di dua fungsi utama, berarti yang dipakai adalah yang ada di kolom fungsi kunci. Bisa diterima ya? Ini penting ini. Iya. Bisa ya? Oke, udah. Lanjut gitu. Sampai sini saya berharap ada yang bertanya, tapi belum ada ya. Belum ada ya. Coba kait balik di atasnya Mas, di atasnya balik. Ya, stop. Ini kebetulan 3 unit itu kan berada dalam satu fungsi utama. Pertanyaan apa kok Mas Ari? Oke. Ulangi ya. Ini kan kebetulan 3 unit di skemanya Bapak Ibu ada di dalam satu kelompok fungsi utama. Kalau dalam satu fungsi utama yang dijadikan nama peta kelompok adalah yang di fungsi utama. Tuh, bisa ya? Nggak ada yang tanya ya? Ya Pak. Kalau nggak ada yang tanya, tak anggap paham semua loh ya. Ya, silakan. Oke, mungkin yang lebih jelas lagi atasnya lagi Mas. Atasnya, halaman sebelumnya. Atas. Balik. Oke, stop. Ulangi Bapak Ibu. Itu kan ada 4 unit kompetensi di skema berada di dalam satu fungsi utama. Kalau seperti itu yang dijadikan nama peta kelompok pekerjaan adalah yang ada di dalam fungsi utama. Bisa diterima ya? Ya wes, berikutnya. Yo. Monggo silakan. Lanjut Pak Ari kalau itu. Belum ada yang tanya, nanti mungkin ya. Terus, lanjut. Terus, lagi. Terus, stop. Ini loh yang tak maksud. Ini kan 2 unit kompetensi berada di dalam 2 fungsi utama ini. Unitnya ada di sini, ada di sini.
Nah, ada di dua fungsi utama, sehingga yang kalau ada di dalam dua fungsi utama, yang digunakan adalah yang di fungsi kunci. Wes, stop itu ya, saya kira. Relatif jelas ya. Ada 30 peserta, monggo kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ini menurut saya penting sekali untuk Bapak jadikan rujukan nanti. Oke. Lanjut Pak Heri kalau gitu. Nggak ada yang tanya, masih jadi pendengar semua. Ya, yes, nggak apa-apa. Nah, kebetulan kalau sudah dipahami kan, mari kita kerjakan judulnya. Oke, mari kita kerjakan. Kalau sudah, Bapak Ibu tak ajak untuk membuka yang Excel, Mas. Excel Pak Heri. Ya, yang Excel. Coba sih kalau saya buka sendiri bisa nggak ya? Saya tak coba lagi sebentar. Oh, nggak bisa, masih belum bisa, belum canggih saya. Belum familiar saya dengan ini Google Meet. Saya familiar Zoom soalnya. Kalau ngajar jarak jauh saya biasanya pakai Zoom. Ya udah nggak apa-apa. Buka yang Nggih, Excel Pak Eri. nggih, mohon maaf Bapak, Zoom kami kemarin hanya waktunya terbatas, tidak bisa lama. Gitu. Ya, ya, ayo itu. Waktunya 40 menitan ganti-ganti itu berarti yang free itu. Kalau yang nggak Nggih, yang free, premium belum dibayar. iya, yang nggak free itu setidaknya 75.000 untuk sehari semalam itu Bu Guru. Ya oke, nggak apa-apa. Wes, itu cerita lain. Monggo yang Excel Pak Eri dibuka Pak Eri. Excel ada dua, Pak. Contoh atau yang peta, Pak? Yang template dulu, yang template dulu. Contoh pengisian dan peta kelompok. Yang mana, Pak? Yang peta kelompok, Peta kelompok, siap. yang belum contoh ya, yang belum contoh. Mungkin saya bantu share Bapak. Monggo, nggih, silakan. Monggo Bu Guru. Menika, sampun. Ya, betul. Itu kan seperti yang tadi tertera di materi saya itu tadi. Nah, Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu kan sekarang mengisi nama skema di form itu. Nama skemanya apa? Lihat di skema sertifikasi gitu ya. Kemudian tuliskan semua unit yang ada di nomor dan kode unit, judul unit itu. Isikan dulu di situ, nanti baru dikelompokkan. Jadi kesempatan pertama Bapak Ibu harus memunculkan sejumlah unit yang ada di peta, yang ada di skema dulu. Yang ada di skema. Monggo. Ada dua kemungkinan Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk menentukan petanya dulu atau ngisi ini dulu. Kalau saya sih berharap ini Bapak Ibu isi dengan judul unitnya dulu yang ada, yang sesuai dengan klausul 5 tadi itu, yang ada di SKK ini. Bapak Ibu boleh ngisi langsung di Google Drive ini, boleh di-download dulu baru diisi. Terserah yang mana. Karena saya juga kurang familiar kalau langsung isi di Google Drive itu agak kurang familiar karena saya bingung nyari mau nyimpen yang mana gitu. Kalau yang di download, insya Allah kan familiar kita. Oke, silahkan. Baik, jadi kesempatannya itu dulu. Nggak tahu jumlah unit kompetensi di skema Bapak Ibu, jumlahnya berapa, silahkan aja.
Kalau Bu Enta sendiri apa skemanya? Saya tidak, Bapak. Saya hanya panitia. Kebetulan saya bukan Alhamdulillah. eksekutif. Oke. Mohon komentar yang lain. Yang saya udah tahu skemanya kan baru Pak Hari Susilo, yang lain kan belum. Oke, mungkin bisa saya bantu menyampaikan Bapak untuk ada dari skema kecantikan kulit dan rambut itu ada 2 peserta. Nggih, Teknik kendaraan ringan ini ada 4 peserta Bapak gitu. nggih. Terus tadi komputer dan jaringan itu juga 4 peserta. Akuntansi ini ada juga 4 peserta gitu. Nggih. Terus perikanan itu ada 2 peserta dengan yang lain maaf 3 peserta dengan Pak Silvilia, terus dan tata busana 1 dan apa namanya horta tanaman hortikultura ini juga nggih 1. Baik. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu mengisikan misalnya nih yang tentang apa kendaraan ringan. Sudah buka skemanya belum Bapak Ibu? Sudah punya ya skemanya. Kemarin saya pesannya untuk di print. Ada berapa unit? Ayo. Terus yang akuntansi ada berapa unit? Silahkan. Oke. Tempatnya Pak Hari itu rupanya sanggar itu, jadi suaranya menggema sampai di. Monggo silahkan. Bapak Ibu, saya mohon bantuan. Pak Hari, saya kecantikan jumlah unit di judul skemanya ini, jumlah unitnya sekian gitu. Monggo silahkan. Bapak yang harus lebih aktif ini. Bapak Ibu yang harus lebih aktif ini. Akuntansi itu 7, Pak. Halo Bu. Akuntansi ada 7 unit. 7 unit. Baik. Baik. Sekali lagi, unit kompetensinya berdasar SKKI nomor berapa Ibu? Oh ini di sekolah ya? Iya, Pak. Iya itu, makanya suaranya menggema-gema itu. Iya. Oke, kecantikan silakan. Ada 7. Kemudian Ibu buka cari di peta kompetensi. Unit kompetensinya Keputusan Menteri nomor berapa? Ibu tentukan dulu. Baca di situ, baca di skema halaman pertama itu kan ada di situ. Pak Rudi mungkin mau ngasih informasi. Pak Rudi, monggo. Pak Redi, Pak. Ya, Pak Redi, silakan. Ya, untuk perikanan itu nomor 37, Pak, tahun 2010. Baik, kalau lihat tahunnya itu kayaknya sudah harus berganti 3 kali itu. Iya, cuman kami belum menemukan yang terbaru, Pak. Nemunya Gitu ya. yang 2010. Okay. Kemudian untuk skemanya ini pembesaran ikan, Pak. Di sini ada 3 kualitas. Ya, untuk operator pembesaran ikan itu ada 13 unit. Jadi ini ada level pekerjaan dari operator, teknisi, sama manajer. Kemudian untuk tingkat SMK, sepertinya ini di operator pembesaran ikan. Dan di sini memang sudah untuk unitnya ada 13, Pak. 2 unit rinciannya, 2 unit umum, 9 unit inti, dan 2 unit khusus. Oke, baik. Sekarang yang itu Bapak
padukan atau persandingkan dengan peta kompetensi di SKKNI yang 2010 tadi Bapak cari, Bapak buka itu. Yang petanya. Sebentar, Pak. Oke, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Hari itu. Jadi tangan kanan pegang judul unit di skema, tangan kiri pegang peta kompetensi yang di SKKNI. Nanti Bapak telusurkan. Unit kompetensi di skema itu adanya di peta di mananya fungsi utama gitu maksudnya. Ya. Gitu nggih Pak Redi ya. Oke. Oke, Pak. Siap. Mohon maaf Bapak, Ya. ini saya masih bingung mengenai rincian unit kompetensi sama yang apa yang itu ya Pak, yang ada untuk yang akuntansi itu adanya itu di sini kode unit sama judul unit itu ya Pak? Atasnya itu. Karena kalau saya lihat di akuntansi untuk fungsi utama yang ada di SKKN itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Ya. adanya itu, ya adanya itu kode unit sama judul unit kompetensinya. Baik, boleh Ibu boleh share, Ibu boleh share, silakan. Ibu boleh share unit kompetensi SKKNI-nya, Ibu boleh share, silakan. Ibu tampilkan maksudnya, biar saya bisa ikut lihat. Tahun berapa Bu unitnya, SKKNI-nya? Ibu belum nyebut itu soalnya. SKKNI-nya berdasarkan keputusan Menteri nomor berapa tahun berapa? Ibu sebut dulu. Nomor 182 tahun 2013 Bapak. Baik, silahkan itu yang Bapak buka, Bapak share supaya kami bisa ikut lihat. Oke, sebentar. Bisa, itu bahannya harus ada. Kalau Bapak nggak ada itu ya nggak bisa bikin, Pak. Tapi kalau melihat tahunnya memang SKK ini Bapak masih yang rotok jadul, nyun sewu, rotok jadul. Ya itu yang kemarin, yang sebentar kemarin itu. Monggo Bapak Ibu buka. Ya pas bentar. Atau yang lain yang siap buka skema dan SKKNI, ayo silakan. Supaya enggak eman waktunya. Saya ulangi, yang lain selain Pak Pramuda, silahkan di komputernya dibuka skema sertifikasi dan standar kompetensi sesuai dengan yang diaju. Monggo, silahkan. Mungkin membantu Pak Hari, ini tadi Ya, skema yang 2018 untuk yang Pak Redi tadi, ini KKNI kan? Ini skema kan? Skema Pak. Jalankan langsung di klausul 5. Terus. Seperti itu. Balik halaman pertama. Oke, halaman pertama. Terus lagi. Baik, di sini dicari, dibaca itu skema sertifikasi KKNI ini kan ada di bawah nanti mengacu ke keputusan Menteri nomor 37 tahun 2010 itu kayaknya ya. Betul. Ya, berarti yang Bapak Ibu cari harus buka juga selain ini. Wentah ini wong-wong wis ngeprint lorong skema iki. Tapi kemarin ini sudah kami bagikan Bapak. Sudah kami bagikan. Udah ngeprint ya? Harusnya ngeprint ya? Harusnya sudah ngeprint. Oh, jangan harusnya. Wes apa urung? Nek urung nanti mesti nglipet neng kene. Sudah Bapak. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Baik Bapak, kalau gitu lihat klausul 5. Tutune pentah, coba ke atas, ke atas. Sebentar. Dijalankan sampai di klausul 5. Terus
Mas. Nah ini loh. Kan unit kompetensi saya sudah ditentukan di skema. Ya tak? Baik. Sekarang, sekali lagi, ini kalau udah di print lebih mudah. Dikaitkan dengan SKKN nomor berapa tadi Bu Enda? 2010 Bapak. Ini Ya, Nomor 37 tahun 2010. baik. Itu yang Ibu buka sekarang. Itu yang Ibu buka. Nah, nanti ini dipersandingkan dengan petanya di sana. Kalau nggak ada ya nanti cerita lain gitu. Ayo, monggo SKK ininya dibuka dulu. siap. Sebentar Bapak. Yeah. Monggo silakan. Yo, yang lain kalau sudah buka dua-duanya boleh, silakan. Monggo, ini di lampiran Benta, dicari di lampiran. Siap. Ini digerakkan, ini masih komite standarisasi di bawahnya kayaknya masih. Masih terus. Nah, terus masih, mestinya masih di bawahnya itu. Nah, ini loh maksud saya. Ini yang harus dipadankan dengan yang di skema tadi itu ini. Saya pesennya kemarin ke Bu Endah, yang ini sudah di print juga supaya gampang dibaca di kertas, nggak di komputer. Kalau di komputer kan angel, ayo. Nah di komputer Yang soalnya ini yang satu PKB, buka, Bu. yang satu nutup. Itu maksud kami. Ini yang dicocoknya dengan yang di skema tadi. Nah kalau adanya di fungsi dasar mengumpulkan kebutuhan ini, kalau masih berada dalam satu peta, di dalam satu fungsi utama, kelompok pekerjaannya menggunakan fungsi utama. Tapi kalau ada yang loncat di dua fungsi utama, yang dipakai untuk menjadi kelompok pekerjaan adalah yang di fungsi kunci. Ini ya loh yang tadi kami jelaskan. Monggo silakan Pak siapa tadi? Pak Reno dicari sendiri Pak. Oke, sudah ketemu. Yang lain silakan, monggo yang skema lain. Seperti materi yang tadi dislaidkan oleh Pak Heri itu. Jadi di kanan dan kiri itu judul unit kompetensi yang di skema itu dicari di peta adanya di mana. Kalau udah ketemu nanti baru itu berada di fungsi kunci apa, itulah yang dijadikan nama kelompok pekerjaan. Begitu nggih Bapak Ibu? Monggo yang lain kira-kira seperti itu. Kasih kesempatan untuk mencari peta sama skemanya. Monggo Bapak Ibu. Oke, sebentar Pak Hari, ini ada Bu Imas angkat raise hand, mungkin ada pertanyaan. Monggo Bu Imas. Oke, monggo silakan. Oke, silakan monggo Bu Imas. Bu Imas, raise hand tadi. Monggo Pak Redi. Rumian, Bu Imas. Mohon maaf Pak Hari, mau bertanya. Untuk yang di kiri kanan itu sepertinya untuk kolom-kolom yang seperti TKJ itu tidak ada. Oke. Itu gimana nih? Oke, nanti kita bahas. Yang ada dulu. Kalau yang tidak ada, Ibu silahkan mulai diidentifikasi yang memungkinkan unit kompetensi di skema itu yang dikerjakannya dalam satu langkah yang mana Ibu identifikasi, monggo. Yang satu langkah. Bapak Ibu, kira-kira yang paling gampang kalau mau bikin nasi itu langkah pertama itu kan nyuci beras gitu atau apa. Silahkan aja yang kayak gitulah kurang lebih. Yang satu kelompok pekerjaan itu apa saja? Ini siapa? Oh, adalah Monggo, Mas. Tadi sepertinya raise hand tapi sinyalnya hilang Bapak. Mas, sekarang monggo. Cek Bu, suaranya kedengaran nggak ya Bu? Siap, jelas Bu Ima, monggo. Oke. Dimas, monggo. Ya,
Nggih. Mohon izin Bapak untuk bertanya terkait dengan skema yang kecantikan nggih, Pak. Kebetulan kemarin saya sudah ngeprint untuk skemanya. Skemanya itu kita mengacu pada keputusan Menteri tahun 2020 nomor 29 tahun 2022. Nggih. Untuk ini nanti minta tolong dibetulkan nggih, Pak. Kalau misalkan masih kurang tepat ngoten nggih. Nggih. Mencoba untuk tapi ini enggak bisa itu Bu Endah, enggak bisa share screen. Karena tadi saya pindah ke HP, karena di laptop suara saya enggak muncul di sana ngoten. Wimas punya ada scan-nya saya share-kan. Iya, ini saya baca dari print-printan Bu pripun. Atau Bu Endah bantu share. Boleh, filenya ada Bu Mas yang sudah keluar? Ya, ada. Bisa Kemarin dikirim di juga? drive itu. Oke, sebentar Bu. Yang di drive itu Bu. Bentar saya kirim Bu Endah. Bu, sudah dapat Bu Ima, saya share nggih. Oh, udah nggih Bu. Sebentar. Ini skema ya. Oke. Ya, ini skemanya. Betul. Lalu yang KKNI-nya, SKKNI-nya, Bu. Nggih. Ini coba sampai dulu di sana. Ya ini. Nggih. Ini nomor berapa itu tadi? 29 tahun 2022, Pak. 2009. 29. 2022 ya. Nggih. Cuman satu ajuan Bu Guru. Ini kayaknya di atas ada itu yang keputusan Menteri ya, nomor 145 2018. Sama 180 tahun 2021. Wah iya, cek wah kayak sing digawe engko ya wis gak Kalau apa-apa. kemarin saya pakainya yang 29 tahun 2022, Pak. Iya wis, lanjut silahkan, lanjut. Terus itu Coba lihat untuk dulu rincian unitnya. nggih. Rincian Ada unitnya. 25 nggih. 25 ya, luar biasa. Tapi 25 kayaknya dari 3 keputusan menteri itu. Ini berapa? Terus kodenya ada yang, oh ini udah baru ini. Yang sudah 96 KEC ini kecantikan toh? Nggih, kecantikan. Kebetulan dapat baik. kemarin Pak baru ini. Baik, lanjut. Ini sore. Nggih. Nah, saya mau bertanya, lain. Pak. Nggih. Iya, sampai 25. Nah, kalau misal mau menentukan untuk apa fungsi utamanya, fungsi kuncinya kan itu hanya ada satu nggih Pak di standar kompetensinya. Kalau misal saya mau ambilnya yang kode unit yang merias wajah sehari-hari itu kan saya lihat di SKKNI-nya itu kan masih jadi satu fungsi utama dengan melakukan pelayanan jasa rias wajah dan tubuh nggih. Nah, untuk monggo ini udah ketemu sekarang standar kompetensinya biar saya bisa gabungkan nggih. Nggih, Bu Endah ada SKKNI-nya nggih, Bu. Nomor 19 2022. 22 apa 23? 29 tahun ya. 2022, Pak. Oke, itu baru kalau itu insya Allah. Baru. Yang baru gimana Bu Mas? Bisa dikirim? Ya. Yang SKKNI nggih, Bu? SKKNI. Bentar.
Sudah saya kirim Bu Enda. Itu ada 2 Bu, yang 2021 sama 2022. Bu Ima, OTW upload apa ini ya? Ini yang tahun 100 apa yang nomor 2021 ya Bu. Nggih, yang dipakai yang mana Bu Ima? Apa enaknya yang mana? Itu terserah bisa dipakai semua atau gimana Bu? Pak Hari Biasanya mungkin. yang terbaru biasanya. Yang Terus 2022 fokus nggih. aja. Ya, yang ini juga boleh. Coba lihat dulu. Ini Silakan. saya kemarin ngeprintnya yang ini Pak, yang 2021 pripun? Oke, yang ini yang 2021. Oh ya, yang silakan aja. Monggo. Ya, itu di yang bab 2-nya nggih Pak. Nggih, Ambil bab 2. potensinya. Monggo lanjut Bu Enda. Bawa turun jauh. Halaman 10 Bu. Terus masih lanjut. Terus masih lanjut Bu Enda. Lagi, Bu. Masih terus. Masih. Nah, Nah ini, Bu. ini. Betul. Nah, Jadi, untuk nggih. ini yang mohon dipadukan dengan yang ada di skema nggih Bu Imas. Nggih. Untuk misalkan kalau saya ambil fungsi utamanya itu yang melakukan pelayanan jasa dan rias wajah, untuk yang di skemanya itu kan cuma ada rias wajah sehari-hari sama geriatri nggih, Pak. Ibu jangan fungsi utama. Ibu harus cari unit kompetensi itu adanya di fungsi dasar di fungsi mana dasar. nanti baru. Iya, jangan Oh, dibalik. Jangan dibalik. ngoten. Oke, cari kira-kira yang ada di skema itu fungsi dasarnya ada di mana. Oh, nggih. Iya, kalau sudah ketemu fungsi dasarnya ada di situ, pertanyaannya berada dalam satu fungsi utama atau lebih. Ketika berada dalam satu fungsi utama, berarti yang dipakai adalah apa yang tertera di fungsi utama. Tapi kalau ada di 2 fungsi utama, misalnya fungsi utama ini dan di bawahnya, berarti yang dipakai yang fungsi kunci. Bisa, begitu, nggih. Monggo dipadankan dulu, nggih. Padankan dulu. Insyaallah paham nggih, Bu Imas? Nggih, insyaallah paham, Pak. Baik. Yang Terima lain, kasih, monggo. Pak. Sami-sami, nggih. Yang lain kalau yang ada yang sudah, monggo silahkan. Setidaknya saya mengikuti apa yang ada di dalam rencana Bu Imas, saya udah bahagia itu. Terutama Pak Hari Susilo itu lebih bahagia lagi itu. Pak Hari ada 4 kelompok, ya tadi ya 4 kelompok kerja ya Pak Hari ya. Oke Pak, betul Pak. Wes itu 4 orang dibagi atau tukaran. Sopo milih kelompok 1, sopo milih kelompok 2 ya, atau tukaran wes Pak Ari berbagi. Oke. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada Pak Agus Purwardono, Bapak yang monggo Pak Agus dari kendaraan ringan menika Bapak. Monggo, nggih. Pak Agus. Ya mencoba Pak nih Pak untuk memahami. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ya ini untuk apa? Untuk SK apa Pak? KKNI-nya untuk KKNI-nya ini mengacu pada tahun 2018 Pak, nomor 9 tahun 2018. Mungkin saya share screen aja sekalian. Monggo. Terima kasih. Udah mulai hangat, Benda, mulai hangat. Panas Pak, mulai panas. Mulai hangat. Mulai Pak nih. Mulai hangat, nggih, bagus. Ya. Belum nggih. Ini justru kalau tidak dibahas sekarang, Pak, nanti hari Senin Bapak malah waktunya habis untuk ini. Pak yang bahas ini apa? Tadi kan saya belum ini Pak, apa yang KKN itu yang mana? Ternyata kan banyak sekali. Kalau saya kira yang besar Pak Hari itu kok tadi punyanya semua, ternyata cuma TKJ saja. Oh iya lah, aku gawe kuap butuh waktu seminggu no. Nggih. Iya, wes nggak apa-apa. Lanjut, ini langsung di klausul 5 Pak Agus. Ini Pak ya.
Yang Ya, skema ini kan Bapak bisa lihat di situ keputusan menterinya nomor berapa? Di situ Bapak baca. Nomor ini yang 97 ya, 97 2018, Pak. Baik, langsung Bapak lihat di bawah unitnya apa saja yang harus diujikan. Di klausul 5, Pak. Lanjut. Di klausul 5, di angka 5. Nah, itu mulai. Bawahnya masih ada? Bawahnya masih ada? Oh, masih. Ya itu, yang atas itu. Sampai berapa itu, Pak? Ini sampai 23, Pak. Oke, baik, yaitu. Nah, nanti Ini yang tinggal KKNI, Pak. Ada yang klaster, Pak. Bawahnya banyak sekali, Pak. ya kan klaster ya ora klaster itu kan kumpulan kumpulan untuk dianukan. Gitu, nggih. Bukan yang ini, Pak. Yang ini, tetap pakainya yang ini. Nanti kita pakainya yang ini, Pak. Kan skema-skema itu ada klaster Pak segala Agus, macam, berarti enggak nggih? baik Pak Agus, satu kata ya. Saya ulangi bahwa kita ini mencari kelompok pekerjaan, bukan klaster, Pak. Nggih. Ya, jadi ini makanya nanti dipadukan dengan SKKNI yang peta kompetensi tadi. Nanti unit-unit kompetensi di skema ini adanya di peta kompetensi di mana, itulah yang kita jadikan nama kelompok pekerjaan. Sahabat ya? Oke, sekarang SKKNI-nya coba dilihat, Pak. SKKNI-nya coba dilihat. Iya, itu kemarin katanya wis gampang urung ternyata. Sampun saya share Kak, makin loh pilih pada. Ya, itu bagus. Itu bagus. Oh iya Pak. Nah ini. Iya. Itu Bapak sekali lagi unit kompetensi di skema Bapak cari di fungsi dasar itu adanya di mana. Nanti kalau udah ketemu baru diberi nama. Ketika dalam satu fungsi utama, berarti yang ada di fungsi utama itu yang dijadikan nama peta kelompok pekerjaan. Tapi kalau tidak dalam satu fungsi utama, berarti yang dipakai yang di fungsi kunci. Begitu kira-kira. Bapak harus padankan dulu, identifikasi dulu. Oke. Makanya kalau masih di komputer mungkin sulit, kalau udah di brain gampang nanti. Ya, itu. Jadi kayak contoh saya ini nanti Bapak taruh di sebelah kiri tangan Bapak sebelah kiri, tangan kanannya skema Pak. Jadi terus disembung. Oh ternyata skema unit pertama adanya di fungsi dasarnya di sini, yang kedua di sini, gitu baru nanti berada di dalam sebuah fungsi utama yang mana itu yang Bapak jadikan nama mata kelompok pekerjaan. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, insya Allah penjelasannya tentang ini sudah cukup, meskipun tidak semua. Sekarang saya mohon Bapak Ibu buka contoh Pak Hari selalu buka contoh peta yang jadi tadi Mas. Contoh peta. Atau bentar juga boleh, siapa saja. Contoh peta yang sudah jadi. Yang Excel. Ya. Saya sudah share ini contoh Excel. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang sudah jadi, tapi bukan miliknya Bapak Ibu semua. Kata Pak Agus tadi itu saya pikir Bapak contohkan semuanya, ternyata hanya punya Bapak Hari Susilo gitu ya. Sehingga saya kasih contoh yang di ini kelompok skemanya penilaian. Contoh unitnya ada 6. Kita tulis semua, kemudian kita kelompokkan sehingga untuk memudahkan Bapak Ibu nanti ketika sudah ketemu kelompoknya, Bapak kasih warna beda. Misalnya itu kelompok pekerjaan yang pertama, setelah kita padukan kayak tadi itu, ketemu judulnya adalah menyiapkan dan seterusnya. Unitnya ada 2. Nah, yang penting di sini, Bapak Ibu, unit yang pertama ini, Ibu harus cari aspek kritisnya.
Harus cari aspek kritisnya. Jadi ini kebetulan urutannya yang di kompetensi dengan yang di peta kelompok sama nih kebetulan. Tapi boleh sama sebenarnya. Oke. Terus ulangi. Ini kan ada aspek kritis nih. Ya. Kolom aspek kritis itu isinya apa? Isinya lihat di unitnya. Siapa yang jadi kompetensinya tadi masih buka lagi. Bentar, yang masih buka tadi. Unit kompetensi. Yang mana Pak? SKKNI tidak iso ya, tidak masalah. SKKNI. Siap. Yang masih buka biar nggak boleh lagi. Masih buka. Punya Pak Agus boleh, punya Bu Rima boleh, siapa saja boleh. Ini saya share. Punya Bu Rima dapat menikah? Boleh ya, silakan. Mangga. Terus bawa ke bawah, Bu Enda. Sampai di unit kompetensinya, sampai di unit kompetensinya, terus masih agak jauh, terus, nah di bawahnya ini, monggo bawahnya ini, terus lagi, nah terus sampai muncul daftar unit. Nah ini kan daftar unitnya. Daftar unit ini identik dengan yang ada di fungsi dasar di atasnya tadi. Identik. Nah, sekarang lagi ke atas, buka salah satu contoh unit terus, bawahnya. Wah, terus. Lanjut terus. Sampai unit kompetensi beda. Nah, ini stop. Ini kan uraian unit dari masing-masing di atas. Mulai dari kode unit. Kode unit judulnya itu menerapkan dan seterusnya. Nah, setiap unit itu ada aspek kritisnya. Benda di bawah, ayo digerakkan. Terus ini batasan variabel masih terus. Panduan penilaian terus. Stop. Kebanyakan. Stop. Itu kan ada aspek kritisnya itu. Panduan penilaian yang angka 5 itu judulnya aspek kritis. Ayo ikuti loh Bapak Ibu. Besok saya nggak pulang lagi loh ini. Aspek kritis ini di copy pasta di peta. Nih kalau bisa ngasih contoh sekalian, bentar, ini bisa nggak di copy biar ada contoh maksud saya. Aspek yang pertama, oke, yang satu aja, ya, satu di copy, terus buka yang peta tadi beda, yang Excel. Buka yang Excel beda. Belum ketemu. Bapak sebentar. Saya hentikan dulu. Saya screen. Ya, itu stop share, Ibu. Sekarang buka yang Excel. Yang Excel, oke. Nah, ini kan sudah dengan penjelasannya tadi. Aspek kritisnya Bu Endra kan copy paste di situ tadi. Di Excel tadi itu. Siap ya Pak. Di belum bertemu. Kopinya hilang. Sebentar. Gimana? Ayo. Coba ya. Paste. Oke. Ini kok Bapak. Oke, tapi tampilkan. Ini kok Bapak. Karena urung tua. Sudah. Kelihatan Bapak. Belum muncul. Sekarang muncul. Oh maaf, lupa nge-share. Iya.
Iya, share dulu. Biar kelihatan. Ini kan Bapak. Iya, sip. Nah, gitu. Itu kan baru satu aspek kritis, ya. Nah, nanti aspek yang kedua juga. Ini yang saya nggak bisa kalau Excel 2 topik berada dalam satu sel itu saya nggak bisa. Ibu kalau bisa silahkan. Kalau nggak bisa berarti berada di dalam 2 sel. Oh, Ya, pakai image Bu Endah. Image. iya, timesnya saya. Ya, boleh pakai sel bawahnya juga boleh, tapi nanti syaratnya judul-judulnya dijadikan satu, dijadikan satu. Atau contoh ini dulu aja, contoh satu. Balik di unit kompetensi lagi beda. Memang harus gini bolak-balik. Siap Bapak, saya sebenarnya saya betulkan dulu. Ini sudah Bapak. Ya, yang satu mana, yang dua mana, yang kita tahu ya. Oke, Ya, wes. Ini udah 2 ya. sudah 2. Baik. Yang aspek kritis pertama itu coba dikaitkan dengan kriteria unjuk kerja yang mana. Balik di sana tadi. Balik di unit kompetensi tadi. KNI. SKKNI lagi. Oke. Siap. Yes. Di bawah ke kriteria unjuk kerja benda. Ingat ya, yang pertama apa itu? Ketetapan dalam apa itu? Terus ketetapan dalam apa benda itu? Yang lain bantu Mas. Yang pertama apa Mas? Aspek kritis yang pertama itu Ketepatan dalam menerapkan efisiensi sesuai personal hygiene, Pak. baik, itu adanya di KUK nomor berapa? Cari lihat di bawah di KUK-nya. Ketepatan dalam terus KUK benda kotak-kotak sampai kotak-kotak. Nah ini elemen 3 mulai 1. Baik, yang punya mohon dikaitkan ketepatan dalam tadi itu kira-kira yang cocok di KUK mana? Ini yang berbeda dengan yang Kebersihan diri dilakukan sesuai standar personal hygiene. KUK nomor berapa? 1.4. 1.4. Oke, ketemu udah ya. 1.4. Terus yang kedua, aspek kritis yang kedua. Yang yang KUK 5.2 tadi apa? Judulnya harus ini mulai ya. Oke. Yang kedua apa tadi? Yang aspek kritis pertama sudah ditentukan terhubung dengan KUK 1.4. Aspek kritis kedua terhubung dengan KUK mana? Monggo Bu Mas. Judulnya apa yang aspek kritis kedua tadi judulnya apa? Ya. Benda nyun tolong diulang aspek kritis kedua tadi bunyinya apa biar saya nggak lupa juga. Ya. Makanya harus di print, kalau nggak di print nggak bisa ketemu. Aspek kriteria yang kedua, ketepatan dalam menangani kecelakaan kerja terhadap pelanggan staf. Baik, itu ada di mana? Di benda belum ganti benda. Masih yang tadi masih SKKNI. staf ya. Masih SKKNI benda. Ya. Benda apa Mas yang ambilkan? Masih SKKNI.
Ya, nah ini loh maksud saya. Bu Imas tadi bilang perspektif 2 apa Bu Imas? Mungkin bisa di yang itu Pak, 1.3. Bu Imas. KUK 1.3. Oh, sorry, itu kan asumsinya Bu Imas. Tolong baca dulu, biar saya ikut lalu baca dulu perspektifnya. Oke, sebentar Pak. Ini kan ada 2 yang buka standar KUK Bu Wenda, yang baca perspektif Bu Imas kan bisa di-matchingkan aja, silakan. Ya, aspek kritisnya yang kedua itu ketepatan dalam menangani keadaan kerja terhadap karyawan dan staf Pak. Cari Bu Wenda dibantu ketepatan dalam menangani kecelakaan kerja, adanya di mana? Di KUK mana? Ayo, monggo. Enggak berapa? Kalau enggak 2 berarti 3 Pak. Ya, bukan Bu Imas yang mendengarkan. Bu Imas dulu. Yang APD ya Pak. Ketepatan dalam menangani kecelakaan APD Bu Imas. Jauh banget, ayo. Sini di sini. Ini kan enggak dulu yang kode itu silakan baru pilih yang ini. Menangani kecelakaan kerja sesuai SOP ya Kak. Penanggulangan keadaan darurat dilakukan sesuai standar SOP, sesuai prosedur. Ya. Oke, kalau gitu yang KUK nomor berapa? 3.4. 3.4 coba tunjukin Bu Benda 3.4 betul enggak? Penanggulangan keadaan darurat dilakukan saya. Ya boleh, pokoknya yang penting mendekati. Jadi melakukan. Oke, yang kedua saya sependapat. Tapi yang pertama saya belum sependapat saya. Yang pertama dengan satuan itu saya belum sependapat. Coba diulang lagi, Mas. Bunyinya perspektifnya yang pertama gimana? Ya. 3.4 untuk perspektif yang kedua, setuju saya. Yang pertama, Mas saja perspektif pertama. Yang aspek kritis pertama ketepatan ini Mbak. Ini pertama Mas, ini yang ketepatan pertama itu ketepatan dalam menerapkan keselisihan diri sesuai Oke, cocok di mana? Tadi di 1.4 ya? Iya, apa itu? Kebersihan diri dilakukan sesuai. Oke, baik, setuju saya. Wes, ketemu. Balik di mata di kotak-kotak Excel. kelompok ya Pak. Ya, kelompok. Maya, Mas bantu dikit tentang ini nanti terus nih Bibi ya. Peta. Excel Anda. Ya. Jadi di kanannya aspek kritis itu, yang aspek kritis pertama adanya di elemen 1 KUK 1.4 monggo diserat tulis di belakang kanannya itu. Nah itu yang pertama, yang aspek kritis pertama elemen 1, tulis saja elemen 1. Kalau nggak mau tahu ya S1 juga nggak apa-apa. Terus koma KUK 1.4. Betul ya, Mas ya, 1.4 ya. Oke. Yang kedua bawahnya berarti di bawahnya itu. Nah, di bawahnya itu elemen 3 ya tadi ya, berapa? 3.4 ya. Baik, elemen 3 itu masih dalam satu kotak, belum turun di bawahnya.
Nah, itu masih satu kotak di atas itu kan itu ada dua aspek kritis kan terhubung dengan itu. Nah terus elemen 3 KUK yo yang dua itu huruf K bukan U-nya. 3 4 ya. Yang bawah 3.4 bebas stop. Nah itu maksudnya yang atas itu miliknya aspek kritis pertama, yang bawah itu miliknya aspek kritis kedua, gitu. Nah oleh karena itu saya nggak bisa itu untuk lurus nih gitu maksudnya, lurus nih sehingga saya ubah atau mas aspek kritis ini aspek kritis itu untuk supaya bisa beda-beda. Aspek kritisnya itu dijadikan 2 sel sama bawahnya. Yang aspek pertama itu di copy ke bawahnya. Ya, lakukan copy di bawahnya, di atas tadi bawahnya. Ya. Yang atas Ibu gunakan hanya untuk yang aspek kritis pertama, yang bawah Ibu gunakan aspek kritis yang kedua. Nah, itu yang kedua ya. Bukan. Nah, gitu. Nah, itu maksud saya supaya bisa jadi, tapi nanti unit kompetensinya dari 2 sel harus digabung di merge. Bisa diterima ya Mas ya? Bisa Bapak. Saya insya Allah itu sekali lagi aspek kritis itu kan bersumber dari 1 unit kompetensi, tetapi ada 2 aspek kritis. Nanti unit kompetensinya dibaca ya. Baik. Terus kemudian biasa sekalian di situ. Nah nanti yang level 2 kan punyanya masih langsung ya. Masih langsung ya, observasi ya. Oke. Sebelah kiri benda. Ke kiri terus. Nah itu kan ada. Nanti kalau udah ketemu judul kelompok pekerjaannya ditulis di kelompok pekerjaan itu ya Mas ya. Oke Pak. Terus unit kompetensi yang mana? Nah nanti kan bab itu kalau observasi langsung kan harus membuat skenario tugas praktek demonstrasi yang TPD, skenario TPD itu dicentang. Pertanyaan dari MOU itu pertanyaan mendukung observasi kan harus dibuat juga jadi dicentang huruf P oleh centangan. Nah huruf P itu kanannya juga huruf P. PMU itu juga harus dibuat dikasih huruf P. Nah yang dicentang itu nanti harus dibuat perangkatnya gitu ya. Oke. Terus kanan sekarang. Nah, terus itu kan prakteknya nanti observasi langsung. Bapak Ibu mau menambah metode dengan tulis atau lisan? Tulis Pak. Enggak apa-apa Ibu yang punya keputusan itu, bukan saya. Kalau tulis, PPT-nya itu dicentang. Nah, gitu. Saya kira sudah itu saja kan yang harus dibuat rangkaiannya nanti. Karena yang sebelah kanan itu untuk portfolio. Yang selebihnya itu juga untuk yang DID. Bapak Ibu kira-kira belum terlalu butuh yang itu struktur karena levelnya masih di bawah 4. Jadi ini contoh saya untuk Bu Imas dan yang lain-lain kira-kira misinya itu seperti itu. Nah kalau Bapak sudah punya relatif memahamkan dengan ini, boleh lihat yang contoh punya Pak Ari itu. Contoh ini yang sudah jadi, tapi lihat hal yang saya kasih. Ada contohnya ya.
Pak Heri mau tanya kalau misalkan yang jenis-jenis bukti tambahannya tadi kan kalau tulis DPT-nya dicetak. Tapi kalau misalkan dengan wawancara yang dicetak yang mana ya? Wawancara belum dibutuhkan untuk levelnya Bapak Ibu. Wawancara itu dibutuhkan untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja yang cukup. Pilihannya itu hanya dua, lisan atau tulis, sudah pilih di antara satu. Oke, kalau yang lisan yang dicetak yang mana? Yang DPR, yang DPR itu kan ada DPT, ada DPR itu apa? Oke, gitu aja ya. Jadi saya kira itu aja yang perlu dilakukan sekarang. Waktu nilai Ibu untuk mencoba menentukan data tadi itu, silakan. Halo Mas. Ya. Sampai lah. Oke, jadi itu contoh saja yang Bapak Ibu nanti bisa dijadikan rujukan untuk menentukan data dan seterusnya. Oleh karena itu, Ibu Mas, berapa orang Mas dalam satu kelompok panjenengan dalam satu skema? Baik ya, baik. Nanti Bapak Ibu bikin titik tentukan menjadi berapa kelompok pekerjaan, tetapi selanjutnya nanti yang Ibu kerjakan hanya cukup satu kelompok pekerjaan, orang kedua juga cukup satu kelompok pekerjaan, tapi jangan sama. Jadi ya. Terus ini saya harus memastikan bahwa yang ini kira-kira cukup dibahasnya Bapak Ibu. Cukup ya. Coba Pak. Oke, cukup. Alhamdulillah. Saya senang kalau ada yang kalau sudah bilang cukup. Kalau sudah, saya mohon masuk di Ibu Vera udah ada ya. Bu Vera selamat datang. Oh, surah saking serius ya aku diskusi ya Bapak Ibu. Saya dari tadi mari mengikuti. Oke. Sekarang siapa yang mau buka boleh. Bapak Ibu di dalam materi dari Pak Hari itu ada namanya buku kerja. Buku kerja,
dibuka yang ada di buku kerja 333 pokoknya judulnya buku kerja itu ada filenya banyak sekali. Atau yang lain kalau mau bantu aja silakan. Ya ini beda dengan kecil. Jadi yang buku kerja beda yang paling kiri itu di bawah itu. Nah itu dibuka. Jangan yang itu bentuknya beda. Yang itu loh yang di atas itu ada kotak-kotak. Nah itu maksudnya. Yang dari Bali yang mana? Yang dari Bali yang mana? Ya, baik. Yang ini ya. Ini ya. Pojok laporan RC sini ya saya bareng. Ya wis enggak apa-apa. Benda yang atas nomor 1 itu mestinya itu APN apa? Cover dokumen mestinya. Memang enggak urut ya. Saya enggak paham. Ini pada paling atas bawah atau dibalik benda? Balik ini kayaknya yang atas di bawah ini. Si baliknya di mana? Itu loh di atas, di samping nama di atas itu benda di balik itu. Tanahnya ada 3 modul, 3 bangga. Yes, ininya itu. Nah itu dibikin. Nah ini baru urut. Daftar periksa itu mudah sekali. Cover plat mudah sekali. Saya mohon bantuan Benda sekarang buka APL 01 yang nomor 1 itu Benda. Nah, itu dibuka. Oke, baik. Kami Benda keterangan yang ini nanti ada di sisi ya. Yang sisi ya. Yang sisi nanti ada di sini terus gerak-gerakkan ya. Gerak-gerakkan ke atas. Terus ya. Stop pelan. Itu ada di situ nanti petunjuknya Bali ya. Isi judul skema dan seterusnya. Terus bawahnya stop. Jangan lupa. Itu nanti. Jangan lupa, itu kan hanya ada 3 baris itu, daftar unit itu. Tapi penjelasannya apa itu? Diisi sejumlah unit. Apa itu tulisannya? Respon maksud saya, respon yang Pak Hadi sampaikan itu direspon. Kalau enggak selesai saya enggak paham. Diisi sejumlah unit potensi, Bapak. Iya. Jadi di skema tadi jumlah unitnya misalnya ada 9 ya berarti itu ditambahi sendiri nanti barisnya. Gitu ya. Kalau ada 16 ya berarti nanti ditambahi sampai 16. Baik. Dengan begitu insya Allah cukup lumayan ya sulit menurut saya ini. Terus bawahnya baik ada 2 yang persyaratan dasar itu ada penjelasan sudah dia lihat di mana di klausul 6 skema sertifikasi apa saja salahnya sudah ada. Nah yang bawah itu persyaratan administrasi itu yang diperlukan misalnya fotokopi siswa kartu pelajar misalnya fotokopi KTP misalnya foto ukuran 3x4 itu nanti ditambahkan sendiri mungkin saja si SMK nya ada syarat administrasi tulis lunas bayar rokok silahkan saya ikut yang tahu saya enggak tahu ya saya enggak tahu. Oke. Sudah yang ini di close yang ini di close sebentar Pak Hari. Oke.
Mungkin untuk yang bukti administratif juga bisa diisi sesuai dengan skema sertifikasi klausul 9. Itu boleh. Ya, boleh lihat di sana yang administrasi, silakan saja. Kalau misalnya klausul 9 yang terkait cukup tambahkan diri, misalnya siapa tahu ada SMK yang tulis lunas sampai kemudian Desember kan nggak tahu. Kalau memang itu persyaratan ya monggo saja. Tapi intinya itu internalnya masing-masing LSP. Oke, ayo sekarang yang dibuka APL 02. APL 02. Yang ini di stop share dulu Benda. Oke, ini ada APL 02 ya. Terus gerakan baik. Apa petunjuknya yang merah itu Benda? Yang merah itu isi semua unit kompetensi sesuai dengan skema Bapak. Ya, jadi APL 02 ini dibuat sejumlah unit kompetensi yang tadi dituliskan di APL 1 tadi itu. Atau sesuai dengan skema. Ya. Nah, ini saya ulangi. Kalau satu skema dampak orang itu dengan bagi tugas boleh. Tapi nanti harus digabung jadi satu. Misalnya Pak Hari Susilo tadi kan ada 4 orang. Pak Hari Susilo bikin yang unit 1 dan 2, yang lain 3, 4, 5. Tapi nanti harus digabung. Jadi harus semua unit. Oke. Baik. Jadi yang dibuat semua unit ini saja yang per kelompok pekerjaan dimulai MAPA 01 ke bawah. Yang MAPA 01 nggak usah dipikir dulu aja, nanti dipikir Senin. Nah, sehingga kesimpulannya yang Bapak Ibu harus coba kirim, dan kami berharap sudah bisa selesai itu ada 3. Satu, penata kelompok pekerjaan, yang kedua APL 1, dan yang ketiga APL 2. 3 hal ini harapannya hari Senin nanti Bapak udah bikin semua. Gitu ya. Tata kelompok pekerjaan yang tadi itu termasuk yang aspek bisnisnya apa, berada di nomor berapa tadi itu wajib dibuat ya. Terus yang kedua ngisi APL 1, kan ngisi APL 1 tinggal copy paste dari semua. Dan yang ini dari unit kompetensi yang ada di APL 1. Nah, Bapak Ibu sekali lagi yang kedua kalau unitnya banyak ya bimbingan, patungan, bekerja sama lah saya dengan sesama peserta di kelompok skema yang sama. Jadi saya ulangi, yang agak lama membutuhkan waktu mengerjakan saya kira ini. Nanti kalau udah MAPA kerjakan insya Allah sudah sekali. Tapi sarannya MAPA 01, MAPA 02, IA1, IA2, IA3, dan seterusnya itu akan bisa dikerjakan kalau kelompok pekerjaannya sudah jadi. Kalau kelompok pekerjaannya belum di MAPA 01 sampai dokumen selanjutnya belum akan bisa dikerjakan. Oleh karena itu konsentrasinya yang pertama Bapak Ibu selesaikan tata kelompok pekerjaan yang di Excel tadi itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sesungguhnya mudah menggunakan Excel atau Word, saya serahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya tadi aspek ini ada 2, kalau di enter bisa di bawahnya gitu. Jadi nggak harus bahasa saya. Nah, untuk teman-teman saya tetap Excel yang buat nanti punya pilihan. Oh, saya suka pakai Excel, silakan. Saya lebih nyaman pakai yang buat, silakan. Akan saya share juga. Mungkin itu dari saya. Kalau sudah 2 jam kurang 5 menit saya menyampaikan diri. Karena ada Bu Vera, gantian Bu Vera, kalau ada tambahan silakan.
Terima kasih Pak Hari. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Maaf ya tadi saya agak terlambat karena lagi dimulai PNSB. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, ya terutama ini yang paling krusial adalah di peta Bapak dan Ibu. Di peta kelompok pekerjaan, mohon tadi sudah disampaikan ya. Peta kelompok pekerjaan, kemudian PPL1 dan PPL2 yang sama bobotnya cukup berat ya. Kayak punya Pak Ari tadi ya, 2 orang dengan jumlah yang ada di skema sudah lebih dari 24 itu memang benar-benar teksta itu waktu yang cukup lama. Ini memang dalam kegiatan PPA kalau Bapak dan Ibu itu sudah sesuai dengan yang kami sarankan ya, terutama petanya sudah jadi dalam ini Bapak dan Ibu bisa mengelompokkan sambil melihat tadi ya di mana sih ya Bapak dan Ibu bisa melihat peta kelompok pekerjaan Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan lihat dari standar di bawahnya itu ada petanya. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal sandingkan dengan skema yang dimiliki Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu akan melihat dari sisi dasarnya itu mengambil kelompok pekerjaan yang mana. Nah ini kan masing-masing dalam satu skema kan linknya itu kan banyak dengan kompetensinya ya. Kalau untuk okupasi silahkan Bapak dan Ibu nanti karena ini kan kalau di peta dan juga di APL2 sama APL1 itu kan kelompok ya, terutama peta dan APL2. Nanti Bapak dan Ibu juga sudah harus tokokan karena tadi sudah disampaikan tidak boleh mengambil peta kelompok pekerjaan yang sama. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nanti dari SKKN-nya mau mengambil peta kelompok pekerjaan yang mana sudah ditiktokkan dan dikerjakan Bapak dan Ibu karena memang benar ini kita akan sesuai jadwal ya Bapak dan Ibu kita akan isi mengenai kebijakan dan internalisasi ya. Kemudian baru kita lanjutkannya kemana Bapak dan Ibu, lanjutkannya ke mapa ya. Mapa tidak akan bisa kita kerjakan kalau Bapak dan Ibu belum selesai ya satu membuat petanya ya. Karena nanti setelah mapa 1, mapa 2, IA1 Bapak dan Ibu ya itu berhubungan dengan APL2. Kalau belum dibuat juga nggak akan bisa kita melanjutkannya. Saya kira itu yang perlu Bapak dan Ibu lakukan, segera dibuat ya peta kelompok pekerjaan APL1, APL2 dan sudah di-print. Kalau sudah bisa memilih ya Bapak dan Ibu dengan ya tim di skema ya Bapak Ari membuat yang A, kemudian partnernya membuat yang apa dan itu bisa di-print dan harus di-print ya unit-unit yang menjadi pilihan kelompok pekerjaan Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian skemanya juga harus di-print 2 Bapak dan Ibu masing-masing 2 kali ya, dibuat 2 kali karena kita nanti akan membagikan tugas 1 dan tugas 2 ya kita akan menggunakan metode 2 metode jenis-jenis metode langsung dan metode tidak langsung ya Bapak dan Ibu akan membutuhkan skema itu supaya enggak peran kalau dari awal dari rumah kita sudah bawa kan enak ya syukur nanti SKKN-nya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan yang jadi gampang untuk mengkombinasinya demikian juga tidak skinanya kalau ada yang Word sehingga untuk mengisahkan apa yang ada dalam APL itu kan tinggal dipindah-pindahkan ya baik itu dari klausul 5, klausul 6 yang persyaratan dasar sampai ke persyaratan administratif. Saya kira itu hari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lera. Bapak-Ibu, saya kira sudah ada konfirmasi ulang apa yang tadi kami sampaikan sehingga ini menjadi satu hal yang memang menjadi awal-awalan untuk Bapak-Ibu untuk bisa memanfaatkan waktu yang hanya 4 hari. Sesungguhnya 4 hari kan PNSB itu kan 48 jam sehingga nanti penggunaan Bapak-Ibu di sesi pelatihan
kalau di kelas nggak cukup ya masih harus diteruskan di rumah itu ya. Nah, untuk mengurangi beban itu, Bapak Ibu yang tadi disampaikan Vera itu mohon diselesaikan sebelum hari nanti itu untuk mengurangi beban Bapak ketika menjalankan fungsi peserta di hari pertama sampai hari keempat. Insyaallah Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya selalu menyampaikan siapapun bahwa latihan asesori dia tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Bagaimanapun kita mau sulit mudah tetap harus dalam suasana yang gembira dan bahagia, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Salah satu kebahagiaan saya dan Vera itu kalau ada sesuatu yang dibahas itu respon itu bahagia, respon itu bingung kita. Gitu ini informasinya dari saya. Bagaimanapun tetap bahagia. Itu aja. Jadi intinya yang terakhir tetap tiga dokumen diselesaikan sebelum hari Senin kita pesan saya untuk yang lain. Siapa semuanya bisa sesuai dengan target waktu. Siapa Pak? Masih mau tanya? Monggo silakan. Biasanya untuk hari Vera itu ada yang dalam perjalanan dan yang lewat kami itu apa kompetensinya sendirian Bapak. Kalau tadi peringatan itu ada 3 namanya kan gitu. Terus ini ada beberapa kompetensi itu beliau sendirian semua ada tersasar dan perangkat lunak terus sendirian. Nanti untuk apa yang lainnya itu selesaikan keseluruhan atau seperti bagaimana tindakannya? Jawabannya sama dengan yang lain. Sepakat Bapak Ibu. Ya, jawabannya sama dengan yang lain. Kecuali nanti perangkat yang disusun sesuai dengan kelompok kerjanya. Ya, itu kurang lebih. Setuju ya, Bu Vera, saya kan nggak jawab kalau enggak. Ya. Sebenarnya sudah saja sama dengan yang lain. Yang lain itu skema 4 orang. APL 1, APL 2 kan dibikin semua. Nah, yang 1 orang nggak sama dengan yang musuh tahu. Itu saja. Ya, itu monggo dicicil, saya dicicil sebelum ya untuk mengurangi beban. Nanti kalau dikerjakan semua di hari H, menurut saya kalau beban itu kurang lebih. Baik. Kalau sudah nggak ada yang ditanya, maka saya kembalikan ke Benda sebagai penyelenggara paparan sumber ini apa sih berbit hari ini kami kembalikan ke Benda. Benda. Terima kasih Vera untuk kajian hari ini. Insya Allah mungkin ini seperti itu Bapak Ibu awal-awalan dan mungkin juga sedikit syarat dari Bu Vera karena ternyata dari peserta ini ada yang pertama kali untuk menjadi asesor. Ada sebagian yang sudah kemarin mengikuti asesor lama itu. Tadi bebas dan awal-awalannya seperti tanpa pemanasan, jadi seperti ini yang Bapak Ibu. Insya Allah saya yakin karena yang dihadirkan adalah Bapak Ibu yang hebat, dia pasti larinya akan kencang. Dan tadi saya ulangi kembali pesan dari master asesor kita bahwa besok Senin Bapak Ibu sudah menyiapkan yang pertama adalah kita kelompok berdasarkan kompetensi Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua adalah formulir APL 1 dan formulir APL 2 dan itu semua sudah bisa Bapak Ibu unduh kembali di grup gitu sudah Pak. Kemarin panitia sudah men-share terkait KSI dan skema dan yang kemarin tadi Pak Hari juga sudah meng-share PDF yang bisa Bapak Ibu sekali lagi diunduh kawan semua kemudian print yang memang digunakan seperti saran hari tadi bahwa ketika melihat itu kemungkinan akan kesulitan sehingga kalau di print akan lebih ada seperti yang dan mempermudah pekerja Bapak Ibu semua. Dan yang terpenting untuk mengerjakan hari Senin sampai jam 3 Kamis di Bapak hari-hari dan daerah untuk pembukaan nanti jadwalnya siapa yang lagi Pak? Karena sampai hari ini belum ada jadwal terkait dengan pelaksanaan dari acara ini Bapak.
mungkin Mbak Tujuh. Mungkin punya background rundown. Ya, baik. Nanti saya akan kirim rundown untuk kegiatannya ya di grup dan nanti bisa dilihat nanti ya apa namanya yang breakdown jamnya.